Gue inget sih, ngapain juga diinget-inget. Mereka juga gak bakal diundang nanti premier. Widih. Ngeri. Kalau aku diundang dong. Boleh, Undang ya. silakan. Kalau kamu kontra aku gak undang. Film A Business Proposal versi Indonesia menjadi topik yang menarik untuk dibahas. Apalagi, film ini merupakan adaptasi dari drama Korea A Business Proposal yang sukses besar. Film bergenre komedi romantis ini dibuat oleh Falcon Picture dan disutradarai oleh Rako Prijanto. Film yang menghadirkan jajaran bintang ternama seperti Abizar Al-Ghifari, Ariel Tatum, Caitlin Halderman, dan Ardhito Pramono. Menjelang penayangannya di beberapa hari yang lalu, film ini sedang menghadapi kontroversi besar dengan seruan boykot yang semakin meluas di media sosial. Kontroversi ini dipicu oleh pemilihan aktor dan pernyataan dari pemeran utama, yaitu Abizar Al-Ghifari. Banyak netizen yang mengkritik pemilihan aktor seperti Ariel Tatum, Caitlin Halderman, Abizar Al-Ghifari, dan Ardhito Pramono yang dianggap tidak cocok untuk merepresentasikan karakter dari drama Korea aslinya yang dibintangi oleh Ah Yeon Suk dan Kim Sejong. Kontroversi ini semakin memanas ketika Abizar mengungkapkan bahwa ia hanya menonton satu episode dari drama aslinya sebelum memerankan karakternya itu. Pernyataan ini dianggap angkuh dan tidak menghargai penggemar yang mencintai versi aslinya. Kontroversi ini menunjukkan ketidakpuasan publik terhadap adaptasi film dan harapan tinggi terhadap representasi yang lebih baik dari cerita yang telah dicintai banyak orang. Dalam sebuah podcast, Abizar menyebutkan para penggemar K-drama sebagai fans fanatik, yang membuat banyak orang merasa tersinggung dan menganggapnya meremehkan target pasar film tersebut. Pernyataan ini memicu kemarahan netizen dan kritik tajam dari penulis Ika Natasha yang menyarankan agar Abizar Al-Ghifari lebih menghargai karya yang diadaptasi dan memahami pentingnya penggemar dalam industri film. Dan kini, Abizar Al-Ghifari telah meminta maaf setelah pernyataannya yang kontroversial terkait film A Business Proposal. So, gimana menurut kalian? Komen. Gimana Abizar? 1,1 nih ratingnya. Gimana? Cuma 6.900 loh penontonnya. Pihak lo yang dirugikan karena kau yang blunder. Kayaknya sombong betul sih. Bilang sampai nggak perlu netizen lah. Netizen nggak diundang ke premier lah. Penggemar drama Korea fanatik lah. Padahal target pasarnya film ini kan ya penggemar drama Korea itu. Kau itu public figure. Yang mbok dijaga cara ngomongnya. Diperbaikin gitu loh komunikasinya. Lihat tuh Mbak Ariel. Kan enak waktu dia ngomong. Berarti dengan ini netizen berhasil kan boykot film ini karena Abizar? Gimana menurut kalian? Bang, bahas Abizar yang lagi viral karena arogan. Menarik nih. Abizar itu anaknya almarhum Ustadz Jeffrey, salah satu ustadz favorit saya. Nah, si Abizar ini jadi aktor. Dia main di film Balada Si Roy, Guna-Guna Istri Muda, dan sebagainya. Yang paling baru, dia main di film judulnya A Business Proposal. Ini adalah remake dari drakor yang judulnya sama. Masalahnya, si Abizar ini kayak nggak menghargai karya aslinya. Dia sengaja nggak nonton drakornya dan milih buat bikin karakternya sendiri. Kalau kayak gitu mah jangan adaptasi dong. Bikin karya baru aja sendiri. Soalnya bayangin, kalau Naruto dibikin film live action, tiba-tiba peran utamanya bilang sengaja nggak nonton Naruto mau bikin karakter sendiri. Ya jangan jadi Naruto kalau gitu, kocak. Waktu ditegur sama fans, Abizar malah bilang kalau fans drakornya ini fanatik. Dia juga bilang kalau nggak mau nonton nggak usah nonton, masih banyak orang selain kamu. Saya ngerasa ini sombong, cuma nggak tahu kamu mikirnya gimana. Endingnya pihak filmnya bikin surat terbuka dan si Abizar minta maaf lewat tulisan. Saya tiap lihat orang minta maaf lewat tulisan selalu mikir, nih ngomongnya belum lancar. Netizen komen, penulis film tersebut bilang nggak butuh penonton guys, jadi nggak usah buang-buang waktu buat nonton. Ya udah Abizar, kamu aja nonton filmnya sendirian sampai 1 juta kali. Netizen mau nonton yang lain aja. Kalau menurut kamu gimana? Saya mau denger pendapat kamu. Nggak apa-apa itu, nggak usah ditonton. Masih banyak orang lain selain kamu. Mulutmu harimaumu ini kayaknya yang menggambarkan kondisi Abizar saat ini ya. Apalagi setelah mengatakan kalau fans drama Korea itu fanatik dan rasis, kemudian akhirnya Abizar yang awalnya mengaku nggak peduli gitu dengan omongannya netizen karena dia pure pengen berkarya, akhirnya luluh dan meminta maaf.
Gue nggak tahu permintaan maaf ini apakah ada tekanan dari PH yang bersangkutan, karena banyak banget sebagian netizen yang mengatakan mau memboikot film ini bahkan sebelum filmnya sendiri itu tayang. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue sih rasanya emang nggak adil ya ngeboikot film ini, karena film ini bukan cuma dibintangi sama Abizar tapi hasil kerja keras dari banyak orang. Nih kita lihat ya permintaan maafnya Abizar tuh seperti apa. Saya memohon maaf untuk semua yang telah tersakiti atas sikap, perbuatan, dan ucapan saya yang salah. Terima kasih buat kalian semua sudah memberikan saya pelajaran yang sangat berharga. Hal ini menjadi pembelajaran yang besar untuk saya dalam berproses menjadi seseorang yang dewasa dan bijaksana. Abizar. Pernyataan dari Abizar ini dikolab dengan akun Falcon Pictures selaku rumah produksi yang memproduksi film bisnis proposal ini sendiri. Nah, kalau kalian sendiri mau maafin Abizar gak nih? Film bisnis proposal sangat berhasil menjual tiket 6.900 tiket untuk 1.270 tempat pertunjukan. Ini nih kalau dari sudut pandang cuan berantakan ini. 6.900 tiket itu kalau dibagi rata-rata 1.270 tempat itu cuma 5,4. Berarti satu bioskop itu cuma ada 5 orang yang nonton. 2 pasangan, satu lagi jomblo gabut. Omongan Abizar yang meremehkan fans dari serial si bisnis proposal itu kayak lu dagang mie ayam. Ada cewek-cewek lagi pada ngantri buat makan mie ayam lo. Terus lu bilang gini ke mereka, cewek-cewek alay, gua mah gak butuh lu beli mie ayam gua, soalnya lu pergi. PR movement dilakuin sama Abizar ketika dia itu melakukan promosi film bisnis proposal yang di-remake dari serial bisnis proposal asal Korea Selatan. Ketika dia itu tanyain tentang pendalaman karakter, dia bilang bahwa dia cuma nonton episode 1 dan itu nggak selesai. Dan dia juga bilang bahwa dia itu ingin menciptakan karakter sendiri. Nah gimana? Ini kan film remake. Ibarat nih lo pengen remake film Mission Impossible, terus karakter Tom Cruise-nya itu lo bikin sendiri. Kan nggak gitu ya? Lo nggak tahu sih intensi dia berbicara seperti itu tuh apa. Ingin terlihat beda atau apa gitu. Tapi menurut gue sebagai anak komunikasi, menganggap bahwa jawaban dia itu kurang tepat, gengs. Bisa jawab seperti ini. Pendalaman karakter dalam film ini merupakan proses yang menarik bagi saya. Dengan adanya remake, saya merasa penting untuk menghormati originalitas karya sebelumnya. Tapi tetap saja dengan tetap memberikan sentuhan baru yang relevan. Kurang lebih jawabannya bisa seperti itu sih. Dengan tambahan klarifikasi dari Abizar seperti ini, menurutku pribadi bukannya makin memperbaiki keadaan, malah memperburuk keadaan. Apalagi tambahan komentar dia tentang fanatisme fans Korea. Itu udah makin kemana-mana gitu. Ya kita lihat aja nanti filmnya akan rame atau enggak. Semoga dengan kehadirannya Ariel Tatum bisa menyelamatkan ini film. Itu menurut gue. Gimana menurut kalian? Abizar, sumpah lo bener-bener gak ada kelar-kelarnya yang ngeluarin statement-statement yang kayak gini. Oke, jadi di salah satu wawancara si Abizar ini tuh ditanya kayak ada komentar netizen yang kamu inget gak? Dan Abizar tuh malah jawab kayak gini. Yang bikin orang-orang ini jadi makin marah sama Abizar dan memutuskan untuk nggak nonton remake-nya bisnis proposal adalah Abizar tuh ngomong kayak ngapain juga diinget-inget toh mereka nggak akan diundang ke premiernya. Gini ya Abizar, kan konsepnya remake ya, otomatis lo tuh harusnya narik perhatian para fans K-drama, bukannya malah nyerang kayak gini. Ini aku tutupin dulu ya mukanya. Aku bener-bener kayak kasihan banget sama cast yang lain, termasuk kayak Ariel Tatum, Caitlyn, dan yang lain-lain. Mereka tuh udah berusaha untuk kayak menampilkan yang terbaik gitu ya di film ini, tapi dirusak sama cowok tengil ini. Padahal jujur aku tuh suka banget sama semua film yang dibintangin sama Caitlyn, karena aku adalah salah satu fansnya Caitlyn juga. Tapi kayaknya kali ini aku bener-bener gak akan nonton, gara-gara salah satu castnya ini tuh besar kepala dan udah menganggap kalau dia tuh gak butuh fans, gak butuh penonton. Abizar, lo tanpa kita-kita yang nonton film lo gak akan laku. Jadi gak usah berasa paling terkenal, gak usah berasa paling di langit gitu. Gue gak tahu siapa yang briefing Abizar sampai dia bisa keluarin statement fans fanatik. Aduh keluar dari mulut lo di sebuah podcast. Aduh itu bahaya banget karena ini film belum keluar tapi udah banyak banget huru-hara, hujatan sana sini, karena itu tuh bisa mematikan orang yang nonton gitu loh. Sementara fans K-pop kan banyak banget, nggak K-pop, fans Korea tuh banyak banget ya, dan itu adaptasi dari series Korea gitu. Dan yang ada involved di dalam film itu bukan cuma satu orang, cast lain juga. Kayak how can he as the main actor saying things like that in front of the public while promoting the movie? I just don't get it. Terus juga
dari pertama gue nggak berkomentar karena gue udah lihat video pertama yang dia bilang kalau dia nggak nonton semua, terus dia trying to make his own character. Sebenarnya ya guys, ini dari yang gue baca dan gue tanya dari teman-teman gue yang aktor. Sebenarnya aktor memang punya tugas dan mereka boleh untuk menghidupkan dan membuat karakter mereka sendiri untuk cerita yang tidak di remake. Jadi cerita original karakternya baru dibuat fresh from the oven. Tapi kalau misalkan itu film remake yang sudah ada filmnya di negara anta beranta di mana, lalu dibikin lagi di Indonesia, you are absolutely need to watch the version of the movie yang lo mau bikin, yang lo mau adapt ke Indonesia. Dan lo di situ memerankan Ang Yosop, yang mana itu adalah pangeran dalam imajinasi kita semua, yang bermimpi untuk menikahi CEO-nya di kantornya yang ganteng-ganteng, atau kayak pengusaha-pengusaha muda yang ganteng. Aduh, apalagi ada My Twins, ada Real Tatum di situ. Dan yang itu cuma Real Tatum lagi, dan sampai akhir, oh my god, mbak. Ya menurut gue perlu di briefing aja sih, karena menurut gue fatal banget obrolan dia. Filmnya belum tayang itu udah bisa mematikan banget, mematikan orang yang mau nonton, bukan mematikan kita, maksudnya kayak menutup pasarnya.